Selamat siang rekan Huda. Ya, selamat sore rekan Syakira di studio. Ya, bisa diinfokankah di sana bagaimana saat ini? Oke, pemirsa Banjarmasin Pos, dapat kami laporkan saat ini saya berada di posko Simpang 4 Masjid Pancasila di arah Sekupul sini sudah dipadati oleh jemaah terutama di Masjid Pancasila untuk melaksanakan sholat asar. Dan untuk arus lalu lintas terpantau masih lancar, ada sedikit-sedikit macet, namun masih bergerak ya. Untuk arus kendaraan masih bergerak untuk di jalur utama Ayani, belum ada penutupan dari Simpang 4 Banjarbaru maupun akan tetapi memang sudah mulai dari hari kemarin untuk kendaraan bersumbu besar atau jenis truk itu sudah tidak diperbolehkan lagi masuk ke areal Jantung Martapura melalui Jalan Ayani. Atau ada sudah pembatasan untuk truk-truk besar melintas di Jantung Martapura melalui Jalan Ayani itu sudah tidak diperbolehkan untuk melintas di sini. Hanya diperbolehkan untuk arus bagi kendaraan jamaah. Untuk jamaah masih diperkenankan untuk bergerak dari Jalan Ayani dari arah Sekumpul, dan untuk ini masih belum ada penutupan dan masih stasioner. Begitupun akses di jalan utama Sekumpul menuju ke Sumpul dari depan Masjid Pancasila menuju ke Sekumpul ujung saat ini masih stasioner alias sistem buka tutup. Kalau padat ditutup, kalau tidak padat nanti dibuka. Nah, artinya masih terpantau lancar. Dan ini untuk penutupan informasinya yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan dan Forum Lalu Lintas Jalan untuk penutupan jalur itu kemungkinan full akan diterapkan besok ya, ketika hari H mungkin sekitar jam 12-an gitu ya. Nah, dan dapat kami laporkan pula untuk pergerakan arus jamaah saat ini karena sholat sholat asar, jadi ini bergerak semua ke tempat peribadatan dan merapat ke daerah masjid dan musola setempat. Untuk penginapan sudah penuh, dan terpantau kemarin kami sempat wawancara di Avicenna, salah satu tempat penginapan terbesar yang ada di PPS Kumpul itu sudah penuh. Hari kemarin saja itu sudah terdata ada 1.000 orang dan kini sudah penuh ya. Dan diharapkan mencari lokasi-lokasi penginapan-penginapan lainnya, sehingga wajar saja jika kemudian jamaah dari luar daerah dan jamaah dari manapun itu milih menginap di emperan-emperan masjid, emperan-emperan rumah warga maksud kami, untuk mengikuti proses ibadah momen 5 Rajab yang akan puncaknya akan berlangsung pada besok sore. Untuk cuaca dapat kami laporkan saat ini kondisinya mendung dan gerimis, seperti kadang hujan sedikit sebentar, dan kondisinya masih mendung dan gerimis dan cukup mengkhawatirkan. Untuk jalur ke menuju Sekumpul dapat kami laporkan ada beberapa titik yang terendam dan jamaah itu disarankan untuk tidak melintasi di beberapa ruas jalan seperti di Martapura Barat, dan juga ada di jalan alternatif lainnya seperti yang ada di Bincau Muara. Itu sudah terpantau dalam dan jemaah tidak diperkenankan untuk melewati ke sana. Sempat untuk di jalur alternatif Mataraman Sungai Ulin itu terpantau deras, namun sudah mengalami penurunan, kendaraan bisa melintas karena luapan airnya itu sudah meluap cukup deras, namun kini sudah berangsur
berangsur sedikit demi sedikit tidak ada luapan yang ada di jalur Mali-Mali ya. Tapi masih tetap diimbau kepada masyarakat dan jemaah karena ini masih dalam bencana banjir, jadi masih tetap diminta untuk waspada terutama warga-warga yang ada di bantaran sungai. Demikian yang dapat kami laporkan, Syakira. Bisa diinfokan juga Kak rekan Huda untuk area parkir yang bisa digunakan oleh jamaah besok hari? Oke, dapat kami laporkan untuk areal parkir sudah diatur skemanya oleh petugas-petugas dari relawan yang ada di Sekumpul, termasuk dari Dinas Perhubungan. Parkir-parkir itu tidak jauh berbeda dengan kondisi pada sebelumnya, hanya saja ditata dan diperbaiki. Misalnya yang ada di Jalan Pendidikan. Nah, itu digunakan, terus kemudian yang ada di kawasan veteran belakang Rumah Sakit Batu Jelehat, kemudian ada di beberapa titik lainnya yang itu sudah dipetakan oleh warga. Dan imbauan dari petugas relawan, jika mana itu menyesuaikan dengan kondisi parkir yang ada dari daerah asalnya, misalnya Samarinda warnanya apa, dan itu sudah ada. Dan dapat kami laporkan pula untuk imbauan dari petugas parkir untuk memoto kendaraannya. Jadi ini penting ya bagi jemaah untuk memoto kendaraannya jika parkir kendaraannya dan parkir di mana, ini mengantisipasi akan kelupaan ya, karena biasanya karena saking antusiasnya menuju ke Kuba, dia lupa menaruh kendaraannya di mana, parkirnya di mana, sehingga relawan juga meminta untuk jemaah memutar kendaraannya dan lokasi parkir sebelumnya agar tidak membingungkan oleh jemaah. Nah, jemaah parkir di mana sehingga ini tahu. Nah, dapat kami laporkan pula untuk jemaah ini juga diimbau untuk tidak parkir sembarangan. Informasi yang dapat kami terima dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, hingga siang ini saja itu ada satu kendaraan yang diderek karena parkir di bahu jalan di Jalan Ayani. Jadi ini sekali lagi ini ditekankan untuk jemaah agar tidak parkir sembarangan, terutama di bahu Jalan Ayani, karena itu akan mengganggu proses keberlanjutan arus jemaah yang ada. Jadi informasi yang kami terima ada satu kendaraan pribadi yang itu parkir kemudian ditinggal, lalu karena dinilai ini menyebabkan kemacetan, jadi diderek oleh petugas di lapangan. Demikian kan Syakira. Untuk jamaah di sekitaran Sekumpul, apakah disediakan posko atau bagaimana rekan Huda? Ya, untuk posko kesehatan ini ada beberapa titik. Untuk yang posko kesehatan terdekat dari Sekumpul itu berada di kawasan irigasi, namun itu ada IGD portable namanya ya, untuk IGD portable untuk di skemanya untuk besok. Untuk hari ini masih di standby-kan di posko utamanya, yakni di Rumah Sakit Pelita Insani. Itu sudah ada IGD-nya karena rumah sakit juga ada instalasi IGD-nya, dan juga ada membuka posko kesehatan di situ bagi jemaah-jemaah yang melakukan pengecekan. Nah, biasanya seperti hari-hari tahun sebelumnya itu rata-rata jemaah yang mengeluhkan
pingsan, sakit itu di lapangan itu karena adanya hipertensi dan asma. Dan untuk di posko kami sendiri di posko utama di Simpang 4 ini juga ada posko kesehatan yang didirikan oleh berbagai lintas sektor maupun dinas kesehatan dan lainnya itu juga untuk mengidentifikasi untuk membantu petugas-petugas yang juga kelelahan di sini juga ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.